Masih lanjutan ngomongin soal brand hierarchy. Ini satu framework yang saya buat supaya kita lebih ngerti brand, supaya tahu gimana caranya ngebangun brand. Udah 2 episode kita bahas, ini episode ketiga, masih ada 3 lagi habis ini gitu ya tentang brand hierarchy. Episode 41 kemarin kita bahas soal brand laggard. Ini brand yang masih dipakai, tapi dipakainya gara-gara nggak punya pilihan, makanya dipakainya sambil ngegerutu, sambil maki-maki. Aduh, ini gua kalau bisa ada yang lain mendingan yang lain deh dan sebagainya gitu ya. Yang kedua kemarin kita ngomongin soal branded commodity. Branded commodity ini nggak dikomplain, masih dipakai gitu, tapi nggak punya attachment aja karena memang nggak ada pembedanya aja ya, nggak ada uniqueness-nya lah gitu kayak komoditas. Nah, episode kali ini kita soal ngomongin brand yang ada di level ketiga di atasnya, di tangga ketiga. Ini level yang sering disebut dengan level familiarity gitu kan. Jadi ini hal yang paling sering dikejar, paling banyak dikejar oleh orang, oleh marketer, oleh brand owner gitu ya. Dan memang ini seolah-olah jadi fata morgana gitu kan buat brand owner, karena banyak banget yang masuk ke sini gitu ya, karena berpikir bangun brand itu adalah tentang menjadi brand yang ada di level sini, yaitu brand yang awareness-nya paling tinggi, top of mind, paling diingat dan lain sebagainya. Seolah-olah ini benar-benar ultimate goal-nya, padahal nggak, padahal nanti masih ada 3 level lagi di atasnya gitu ya. Nah, sebelum saya lanjutin, jangan lupa kalau mau tahu lebih banyak soal ini bisa baca buku saya Brain and Brand. Linknya nanti saya taruh di bawah gitu ya, di caption. Terus abis itu buat yang belum nonton 2 video yang kemarin, baiknya nonton supaya konteksnya dapet gitu ya. Nah, kalau kita ngomong brand di level familiar, apa sih itu gitu ya? Seperti namanya familiar gitu kan, familiarity gitu kan. Jadi yang dikejar adalah gimana caranya brand ini jadi paling familiar, awareness-nya paling tinggi, orang paling inget, top of mind dan lain sebagainya gitu ya. Itu yang dikejar gitu kan. Buat yang punya kocek dalam gitu ya, mereka belanja media semua diborong gitu ya. Berbagai macam billboard dihabisin gitu kan, TV luar biasa, bukan cuma iklan, blocking time, squeeze frame, sponsorship, apapun itu dibeli gitu kan. Pokoknya apapun yang bisa menjangkau audiens lebih gede akan diambil gitu kan. Nah, ketika mereka pakai endorser pun, pemilihan endorsernya biasanya itu hanya mempertimbangkan, atau faktor utamanya adalah seberapa terkenal dia, seberapa banyak followersnya, tapi agak mengabaikan masalah-masalah apakah brand endorser ini, brand ambassador ini sesuai dengan image yang kita mau bangun, sesuai dengan belief yang kita mau, sesuai dengan personality yang kita mau gitu kan. Dan walaupun awal-awalnya itu bisa punya traction, ya namanya punya followers banyak, namanya populer, pasti tractionnya ada gitu. Tapi ketika nanti terus dijalanin, lama-lama impactnya akan hilang pelan-pelan, akan mulai biasa-biasa aja gitu kan. Brand di level ini juga tergantung sama marketing spending gitu kan. Ketika spendingnya naik, ya udah naik terus gitu kan. Makanya orang-orang terbiasa untuk harus belanja terus. Nah, itu salah satu indikator ketika Anda harus terus belanja dan belanjanya segitu terus gitu ya. Diturunin sedikit ikut jebloknya lebih jauh lagi gitu. Nah, mungkin ini ada yang di level sini gitu kan. Nah, kenapa? Karena memang brand di level ini itu berpegang atau bergantung sama sesuatu yang disebut dengan familiarity, which ada istilah namanya mere exposure effect. Jadi kita punya kecenderungan untuk untuk memilih sesuatu yang lebih populer gitu, lebih dikenal gitu ya. Nanti coba ya cari episode tentang brand beyond awareness. Nah, itu ngomongin soal ini gitu kan. Nah, tapi memorinya sebenarnya nggak meaningful gitu kan. Kita diingat gitu, tapi nggak ada meaningnya gitu, sehingga harus terus digenjot dan dijaga familiarity-nya gitu kan. Kenapa jadi meaningless sih gitu? Karena memang gak ada yang dibangun, yang diomongin cuma ya udah gegap gempita aja apapun gitu, hore-hore doang gitu kan. Ketika kita diingetnya lebih karena diingetin, bukan diinget karena berkesan gitu ya. Jadi beda banget, diingetnya karena diingetin, bukan diinget karena berkesan. Itu 2 hal yang berbeda gitu kan. Berkesan ini baik secara fungsional, secara emosional, apapun inspirasional gitu. Jadi jauh dari itu. Nah, brand-brand di kategori ini juga punya tendensi untuk bikin sensasi gitu, bikin iklan yang pokoknya asal viral gitu, lucu-lucuan, pakai receh-recehan gitu kan, jok-jok receh gitu. Bahkan ketika target marketnya bukan orang-orang yang suka receh gitu. Jadi cuma ngeliat aja trennya seperti apa sih, yuk ikut yuk. Nah, ini bahaya gitu kan. Nanti kita bahas di episode selanjutnya soal tren gitu ya.
tren ini menarik tapi bahaya, ini bisa jebakan. Karena apa? Ketika ada tren, yang ngikut itu pasti banyak, sehingga akan identity akan hilang gitu. Semua orang jadi homogen, ngeblend sama tren, sehingga kita nggak keluar gitu. Jadi itu yang harus hati-hati. Saya nggak bilang bahwa ikut tren itu salah ya, tapi berhati-hati ketika kita ikut tren sebelum identity kita keluar. Terus habis itu kita pudar aja. Nah, contohnya ini juga nanti saya mau bikin suatu saat di episode lain gitu ya. Itu ngomongin soal TikTok. TikTok nih kita nggak bantah lah, boomingnya luar biasa gitu. Tapi semua orang masuk TikTok dengan gaya yang serupa gitu. Identitas brandnya udah nggak keluar lagi gitu. Nah, ini bahaya gitu kan. Nah, terus abis itu resikonya apa sih, konsekuensinya dari brand yang ada di level ini? Yang pertama adalah ketika kompetitornya nggak ada yang lebih kuat uangnya, nggak ada yang kuat belanja medianya, kita gampang banget unggul. Tapi begitu ada yang lebih kuat, lebih kuat dari sisi spending, kita bisa kegeser, itu satu. Kedua adalah ada hal-hal lain yang dibeli orang selain dari popularitas. Jadi kalau ada kompetitor yang masuk, terus habis itu dia menjual hal lain yang lebih resonate buat orang itu, kita juga bisa tergeser gitu kan. Karena satu-satunya yang dijadikan dasar kenapa orang memilih brand kita itu murni cuma ya udah ini paling populer gitu kan, ya paling kedengeran lah, saya paling sering dengar gitu. Jadi ya udah nggak ada yang bisa di ini. Nah, ketika brand-brand lain masuk dengan nawarin sesuatu yang lebih menarik, dia bisa gampang goyang gitu kan. Nah, apa aja sih brand yang ada di level sini? Banyak banget, bener-bener banyak gitu ya. Semua brand yang awareness-nya tinggi, tapi ketika ditanya apa yang kita ingat tentang brand tersebut, mereka bingung. Soal apa ya brand ini, apa ya? Yang nggak ada, cuma yang diingat, oh itu yang bintangnya si itu ya, oh yang iklannya begini ya, cuma itu doang. Tapi dia nggak bisa ngambil take away-nya dari brand ini apa sih, brand personality-nya apa sih, image-nya apa sih, function-nya mungkin dia bisa sebut, oh itu brandnya mobil ya, oh itu ini ya, tapi dia nggak bisa nyebut ini mobil yang gimana sih, itu nggak bisa gitu kan. Lain kayak ketika kita ingat Volvo, kita ingat oh safety gitu kan, ketika ingat Tesla kita ngomong visioner misalnya. Nah itunya nggak keluar gitu kan. Nah terus semua brand yang mengambil pengambilan keputusan pembeliannya itu nggak bisa dijelasin kenapa pilih ini, yang nggak tahu ya, sebenarnya itu gara-gara cuma popularitas, itu masuk ke dalam kategori ini gitu kan. Dan semua brand yang ketika spendingnya turun, lalu performanya juga turunnya lebih jauh, ini biasanya masuk ke kategori ini gitu kan. Nah, brand-brand di kategori ini cenderung nggak akan menciptakan follower yang loyal, apalagi fanatik. Jangankan fanatik, loyal aja nggak gitu kan. Bisa loyal selama masih paling populer gitu kan, ketika nggak ada lawan, tapi begitu ada lawan yang lebih pilih, bisa dengan mudah ditinggalin gitu kan. Hati-hati juga ketika awareness dan popularity itu terus dikejar dengan cara yang asal bikin sensasi. Ini banyak banget gitu. Banyak banget brand yang pengen banget populer, jadi apapun caranya dikejar gitu kan, termasuk bikin sensasi. Kayak artis-artis yang cari sensasi, pengacara, politikus cari sensasi gitu. Awalnya kita ngelihat lucu juga ya, terus kita inget gitu ya. Tapi lama-lama enek juga karena kayak makan kebanyakan micin gitu ya. Sayangnya banyak banget brand yang masuk ke sini gitu kan. Awareness ini jadi istilah yang buat mereka tuh memang awareness ini jadi istilah yang paling sering ditempelin sama brand. Ketika ngomong brand tuh brand awareness gitu kan. Makanya dan kalau kita mengukur brand health track, itu selalu awareness itu paling nomor 1 diukur gitu ya. Tapi bukan cuma itu gitu kan. Kita bisa belajar dari hidup sehari-hari sebenarnya ketika kita bangun brand gitu, bahwa jual brand ini juga kan jual berhubungan dengan manusia, sehingga kita harus ngerti manusia. Nah, kayak kita misalnya ini berandaian aja, kalau kita lagi cari fotografer terus kita inget-inget siapa ya, saya nggak kenal fotografer, cari deh teman, terus kita inget oh ya si itu fotografer deh kayaknya, teman SMA dulu gitu ya. Kita mungkin bisa cari dia karena awarenessnya gitu ya. Kalau cuma satu bisa kepilih, tapi ketika ada beberapa, kita nggak milih cuma sekedar oh saya tahu dia gitu, bukan cuma sekedar awareness, tapi kita cari kayaknya dia lebih profesional deh. Kenapa? Lihat aja tuh Instagramnya, tampilannya bagus-bagus. Jadi bukan cuma aware tapi konsisten nggak dengan hal-hal yang kita bisa measure gitu kan. Kalau fotografer biasanya Instagram feed-nya cenderung lebih lebih fotogenik lah dan lain sebagainya. Dan hal-hal lain gitu kan. Cara dia milih pakaian, cara dia milih apa itu melambangkan taste-nya dia, sehingga kita milihnya iya sih dia yang ini fotografer, tapi yang itu juga fotografer saya tahu, tapi kayaknya dia taste-nya lebih bagus deh dia ini. Nah, hal-hal kayak gitu yang harus dibangun gitu kan. Nah, jadi sama juga gitu kan, sama juga dengan ketika kita ngebangun brand, nggak cukup kita cuma ngomongin wah ini gimana caranya paling populer, paling diingat dan lain sebagainya, tapi ada ada asosiasi apa yang kita bisa tempelin di sini sehingga orang ingatnya sama kita gitu. Nah, hati-hati banget
hati-hati banget karena banyak banget saya bisa bilang 90% brand owner atau 80 lah mungkin ya 80-90% brand owner itu terjebaknya di sini gitu. Pengen bikin brand itu tentang ya udah kita iklan di mana-mana aja. Oh, bikin yang kayak gitu tuh lucu tuh, viral tuh dan lain sebagainya. Padahal tidak relevan sama sekali dan tidak meninggalkan kesan. Di awalnya diingat karena ya udah karena beda, karena unik. Tapi uniknya yang nggak relevan gitu. Jadi itu bahaya banget gitu. Nah, jangan sampai terjebak ke sini. Masih ada 3 level lagi di atasnya di 3 episode selanjutnya. Jangan sampai kelewatan. Ikutin terus ya episode selanjutnya.